Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menegaskan putusan terhadap uji materi Undang-Undang Pemilu belum ada saat Denny Indrayana mengunggah rumor hasil tersebut agar menjadi pelajaran. MKPU ingin melaporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat dan mendukung penuh proses hukum di kepolisian. Sudah bersama kita pada malam hari ini bergabung dari luar studio juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono. Selamat malam Pak Fajar. Selamat malam Mbak Kania. Terima kasih sekali lagi Pak Fajar telah bergabung bersama kami. Langsung saja saya akan langsung to the point untuk menanyakan pokok perkaranya. MK ingin memberikan pelajaran kepada Denny Indrayana. Seberapa mengganggu sebenarnya apa yang diungkapkan Denny Indrayana ini sepanjang persidangan terkait dengan sistem pemilu ini berlangsung? Iya, seperti tadi sudah disampaikan oleh Wakil Ketua MK Profesor Saldi. Jadi itu kan sebetulnya Mahkamah Konstitusi sedang membahas, sedang akan menuntaskan perkara itu gitu kan, sedang konsentrasi, sedang fokus gitu kan. Nah, kemudian ada pernyataan-pernyataan seperti itu yang kemudian mengesankan bahwa ada informasi atau orang menyebutnya bocor gitu ya, seolah-olah ada kebocoran informasi dari Mahkamah Konstitusi, bahkan sampai menyebut komposisi atau konfigurasi hakim konstitusi itu 6 mengabulkan dan 3 menolak. Nah, tentu setelah itu bisa kita tahu bahwa reaksi publik itu sangat beragam dan kemudian banyak sekali opini-opini publik yang kemudian mengancam kredibilitas Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan maupun proses dan nanti putusan Mahkamah Konstitusi. Tentu ini sangat berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi, terutama dalam menyelesaikan perkara. Nah, dari situ kemudian Mahkamah Konstitusi hari ini tadi secara resmi memberikan respon. Kenapa baru hari ini, Mbak Tania? Karena itu tadi, kalau kita respon pada saat itu tanggal 28 Mei gitu ya, nah itu justru itu pasti juga akan mengganggu konsentrasi Mahkamah Konstitusi dalam membahas, mengambil keputusan perkara 114. Nah, oleh karena itu hari ini tadi kita resmi memberikan tanggapan dengan beberapa poin yang salah satu diantaranya adalah akan melaporkan Denny Indrayana dalam dugaan pelanggaran kode etik sebagai advokat. Ya, Pak Fajar, tapi bukankah dengan putusan hari ini sebenarnya sudah membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana sebelumnya mengada-ngada, sekedar rumor. Jadi mengapa lalu harus mengambil langkah seperti itu? Iya, justru karena itu tadi kami sampaikan bahwa ini sebagai, juga disampaikan oleh Profesor Saldi tadi siang, ini sebagai pembelajaran. Jadi jangan kemudian kritik boleh gitu ya, kritik terhadap Mahkamah Konstitusi tentu bukan sesuatu yang dilarang gitu kan, tetapi hargai juga Mahkamah Konstitusi yang sedang dengan sungguh-sungguh itu menyelesaikan perkara itu. Ini kan soal kemudian kredibilitas. Ini menyangkut soal kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Makanya tadi secara clear, pernyataan Denny Indrayana itu kemudian terbantahkan dengan sendirinya setelah kita melihat sequences, kita melihat kronologis bahwa putusan itu baru diambil pada 7 Juni. Tadi dikatakan begitu kan? Artinya tanggal 28 itu belum ada pembahasan, belum ada apalagi putusan, pengambilan keputusan kan begitu. Nah, ini Mahkamah Konstitusi merasa perlu untuk mengklirkan ini supaya betul-betul proses penyelesaian perkara ini betul-betul dalam posisi yang seharusnya. Baik, Pak Fajar, kalau kita mendengar
atau melihat bagaimana keriuhan begitu ya semenjak pernyataan itu diungkapkan yang dikatakan disinyalir adalah bocoran dari putusan yang kemudian terbukti ternyata pada hari ini sungguh berbeda dengan apa yang disampaikan pada waktu itu. Tapi kita juga melihat sebenarnya kalau kita bicara elemen dari masyarakat ada juga parpol misalnya sikap 8 parpol di DPR yang bahkan menyatakan sikap yang cukup keras terhadap MK jika putusan MK tidak sesuai dengan harapan. Jadi mana yang lebih mengganggu sebenarnya kalau dibandingkan dengan sikap yang ditunjukkan pada waktu itu ada 8 ketua umum parpol yang menyatakan sikap secara terbuka? Sorry, saya tidak mendengar awalnya tadi Mbak Kania. Mana yang lebih mengganggu? Karena kalau kita melihat sebenarnya tidak hanya Denny Indrayana ketika kemudian disampaikan oleh Denny Indrayana kemudian dilanjutkan menimbulkan ada juga pernyataan sikap dari berbagai elemen masyarakat termasuk juga dari parpol. Ada 8 ketum parpol yang pada waktu itu menyatakan sikap menolak proporsional tertutup. Nah, mana yang lebih mengganggu sebenarnya bagi MK? Iya, saya kira bukan mana yang lebih mengganggu tetapi bagaimana kemudian sebetulnya kita punya kesadaran menghormati proses-proses peradilan yang sedang berlangsung kan begitu. Apalagi perkara 114 ini menjadi perhatian mendapatkan atensi publik yang sangat besar. Nah oleh karena itu dengan membuat pernyataan-pernyataan seperti apalagi sampai spesifik bahwa ada informasi bahwa MK sudah memutus kemudian konfigurasinya 63 ini seolah-olah kemudian mekanisme pengambilan keputusan, mekanisme pembahasan di Mahkamah Konstitusi itu seolah-olah sangat mudah untuk dibocorkan kan begitu. Ini kan yang justru sangat berbahaya bagi kredibilitas Mahkamah Konstitusi yang saya katakan tadi itu bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Nah tentu ini yang kemudian harus kita pahami bersama dan Mahkamah Konstitusi dengan langkah-langkah yang tadi sudah kita sampaikan mencoba untuk Pak Fajar? Pak Fajar suara Anda terputus? Pak Fajar? Ya, baik kalau begitu mohon maaf, nampaknya ada sedikit gangguan audio. Kita akan coba untuk melanjutkan perbincangannya. Jika masih ingin bergabung, masih ada segmen berikutnya. Pemirsa, putusan Mahkamah Konstitusi soal sistem pemilu yang dibacakan hari ini sangat maksud kami berbanding terbalik dengan rumor yang diamplifikasi mantan Wamenkumham Denny Indrayana. MK pun terusik karena merasa tindakan bakal calon anggota legislatif Partai Demokrat itu yang melempar rumor bila sistem pemilu akan kembali ke sistem proporsional tertutup merugikan para hakim konstitusi. Haruskah Mahkamah Konstitusi sereaktif itu hingga ingin melaporkan Denny ke organisasi advokat dan mendukung proses hukum yang saat ini sedang berjalan di kepolisian? Kita akan mengulasnya bersama dengan mantan Wamenkumham Denny Indrayana, Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, juga berada di sini bergabung di studio. Saya ingin sapa kemana dulu nih, Mas Denny, selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kemudian juga ada Mas Burhan, selamat malam Mas Burhan. Malam, Nani ya. Ya, baik, saya ingin ke Mas Denny terlebih dahulu. Mas Denny, karena apa yang Anda ungkapkan, apakah itu berupa analisa, rumor, ataupun pendapat, kini Anda dalam posisi sudah dilaporkan ke polisi, MK juga berniat melaporkan Anda karena dugaan pelanggaran etik organisasi advokat. Apakah konsekuensi ini sebenarnya sudah Anda perhitungkan ketika Anda menyampaikan informasi tersebut ke publik? Ya, begini ya Mbak. Pertama, respon saya bukan masalah konsekuensi itulah. Pertama respon saya mengucapkan alhamdulillah dulu karena MK menurut saya menguatkan dolar rakyat. Sebagaimana survei Mas Burhan, indikator 80% rakyat ingin proporsional terbuka dipertahankan. Kalau kita lihat perwakilan di DPR, 8 fraksi, 8 partai juga proporsional terbuka ingin dipertahankan. Itu menunjukkan bahwa aspirasi mengarah jangan diganti ke sistem proporsional tertutup. Jadi putusan MK hari ini menurut saya ya harus kita apresiasi sebagai upaya untuk menguatkan dolar rakyat. Itu dulu yang pertama. Yang kedua,
Saya dalam banyak kesempatan mengatakan, saya justru mengadvokasi sistem proporsional terbuka tetap dipertahankan, tidak diganti menjadi sistem proporsional tertutup. Karena itu saya memang mengharapkan informasi yang saya berikan itu berubah, tidak menjadi kenyataan, tidak menjadi putusan MK, dan itu yang terjadi hari ini. Jadi kalau kemudian dikatakan berarti meleset, berarti informasinya hoax. Ini saya yang meleset atau sasaran tembak yang bergeser? Kan Maksudnya apa tuh? bisa dikatakan juga logikanya sasaran tembaknya karena publikasi dari rekan-rekan media, dari Metro yang masif. Saya kan hanya melempar satu tweet, apalah artinya satu tweet lah. Kemudian itu diamplifikasi dengan wawancara, pemberitaan, dan lain-lain. Menurut saya itu terbukti menjadi salah satu langkah pengawasan yang efektif. Kenapa pengawasan ini penting? Karena berkali-kali saya sampaikan, putusan MK itu final and binding. Dia tidak ada upaya hukum lain langsung mengikat, tidak ada koreksi, tidak ada banding, kasasi, PK, atau apapun. Karenanya kita memang harus memberikan masukan, pandangan sebelum putusan dibacakan. Artinya yang kita lakukan kemarin bersama-sama adalah public campaign, media campaign untuk membantu MK cermat dan memang hati-hati dalam mengambil keputusan. Saya membayangkan, ya. Ya, memangnya MK masih perlu dibantu. Artinya kalau kita bicara soal pengawasan yang efektif gitu, karena kalau Anda mendengarkan tadi saya sempat mewawancarai juru bicara MK, Fajar Laksono, yang mengatakan apa yang membuat kemudian MK mengambil langkah terhadap Anda, Mas Denny, adalah karena Anda dinilai telah merusak marwah peradilan, menimbulkan perspektif yang tidak baik untuk publik, dan Anda dikatakan seolah-olah mengeluarkan informasi berdasarkan bocoran. Seolah-olah ya. Bagaimana tanggapan Anda, Mas Denny? Ya, saya kan berkali-kali mengatakan pilihan-pilihan kata saya itu adalah pilihan-pilihan yang sangat paham bahwa ini bisa disalahpahami dengan berbagai macam interpretasi. Makanya saya menggunakan istilah mendapatkan informasi. Tiba-tiba orang mengatakan mendapatkan bocoran. Saya mengatakan MK akan memutuskan. Profesor Saldi Isra tadi mengatakan belum ada keputusan. RPH baru dilaksanakan tanggal 7 Juni. Memang belum ada putusan. Saya mengatakan MK akan itu berarti belum. Yang ketiga, saya menggunakan dengan sadar, dengan sangat hati-hati menggunakan istilah sumber yang kredibel, menghindari dengan sadar kata-kata info A1 yang sering sekali viral digunakan, dan itu yang digunakan oleh Profesor Mahfud pada saat men-tweet. Denny punya info A1. Saya tidak menggunakan info A1 karena itu bermakna informasi intelijen yang rahasia. Informasi saya bukan rahasia yang bocor dari MK. Saya katakan demikian. Jadi kalau kemudian disikapi sebagai mengganggu bagian dari upaya pengawalan, kok bisa pengawalan, Mas Denny? Begini, saya memahami dalam kondisi yang normal, ideal, ketika peradilan kita jauh dari praktek-praktek menyimpang. Pada saat kita bicara saat ini, Mbak, di Mahkamah Agung sedang ada penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan banyak hakim agung dan sekretaris Mahkamah Agung. Kita punya catatan bagaimana hakim konstitusi ketuanya juga terjerat kasus tindak pidana korupsi. Artinya, sistem peradilan kita tidak baik-baik saja. Karena itu saya berpandangan perlu ada salah satu jaring pengaman dalam sistem peradilan kita adalah partisipasi publik, dan itu yang disebut oleh MK sebagai meaningful participation, bukan? Apa yang saya lakukan hanya sebagian kecil saja dari upaya untuk justru menjaga kehormatan MK, justru untuk mengawal agar MK tetap punya martabat dan putusannya dihargai. Baik, Mas Denny. Sebelum kita melebar kemana-mana, saya ingin Mas Burhan untuk menanggapi terlebih dahulu bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Denny tadi mungkin sudah mendengarkan juga penjelasan dari beliau, tapi yang pasti ini ada langkah-langkah begitu yang akan diambil oleh MK gitu, termasuk langkah untuk mengadukan Denny Indrayana ke organisasi advokat ya. Tapi kalau dari aspek politisnya, seberapa mengejutkan sebenarnya putusan MK pada hari ini? Begini, terus terang, apa yang dilakukan oleh Mas Denny itu bisa ditafsirkan beragam sesuai dengan kepentingan masing-masing.
kalau misalnya Prof. Jimli atau MK menganggap apa yang dilakukan oleh Mas Denny Indrayana itu crossing the limit, terutama dari sisi etis, yaitu hak mereka untuk mengatakan demikian. Tetapi secara politik dan keberpihakan publik, saya kira apa yang dilakukan oleh Mas Denny mengubah permainan. Jadi karena sebelum Mas Denny men-tweet pernyataan berkaitan dengan tanda kutip rumor mengenai sistem proporsional tertutup yang akan diputuskan oleh MK, itu kita mendengar banyak sekali pembicaraan di elit bahwa MK kemungkinan besar akan mengeluarkan pernyataan persis seperti yang Mas Denny sampaikan. Meskipun dengan berbagai macam variasi ya. Ada yang mengatakan variasinya proporsional tertutup tapi diberlakukan 2029. Ada juga yang mengatakan untuk pemilihan anggota DPR RI tingkat nasional memakai proporsional tertutup, sementara untuk tingkat DPRD provinsi dan kota memakai proporsional terbuka. Jadi ada banyak variasi, tapi intinya kemungkinan proporsional tertutup itu digolkan besar. Nah, baru kemudian muncul tweet kontroversial seorang Denny Indrayana yang kemudian memantik diskusi sangat luas, termasuk mendorong kembali munculnya 8 fraksi yang menolak proporsional tertutup. Dan diantaranya mengeluarkan pernyataan mengurangi kewenangan MK. Kalau misalnya MK masuk ke wilayah yang selama ini menjadi otoritas pembuat undang-undang termasuk DPR. Jadi menurut saya secara politik pernyataan Mas Denny tadi itu membantu supaya kekhawatiran proporsional tertutup diterapkan itu bisa dihindari, dan itulah yang terbukti hari ini. Jadi lagi-lagi kita tergantung ya cara pandang kita. Tapi tetap harus diberi apresiasi tentunya bahwa kemudian putusan itu yang diambil. Nah justru itu kalau misalnya MK ujungnya memutuskan proporsional terbuka, berarti MK mendengar dong aspirasi publik yang luas, mulai dari Mas Denny maupun survei saya ya. Baik. Tapi yang paling penting saya tentu punya catatan ya. Menurut saya boleh ditahan dulu. Boleh. Ya, supaya kemudian juga pemirsa ikut mendengarkan ya. Ini pernyataan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mas Burhan. Kami akan segera kembali melanjutkan perbincangan ini usai jeda berikut ini. Ya, pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami di Prime Time News. Ini perbincangannya sangat seru sekali. Masih kita akan lanjutkan. Mas Burhan sayang sekali, tapi waktu kita sangat terbatas. Jadi mohon nanti kemudian pendapat ataupun analisanya dipersingkat ya. Tapi Anda ingin menyampaikan gitu, apa kemudian pelajarannya gitu kalau kita sekarang mengambil pelajaran sebagai tema begitu ya pada posisi hari ini. Anda mengatakan tadi ada catatan tersendiri mengenai putusan MK pada hari ini. Ya, saya menghargai ya, mengapresiasi keputusan MK. Saya baru baca sebagian dan saya melihat cukup lumayan komprehensif berkaitan mengapa MK mengambil keputusan untuk tetap melakukan atau memberlakukan sistem proporsional terbuka. Tetapi menurut saya akan jauh lebih baik buat MK untuk mengatakan soal sistem pemilu ini mau proporsional tertutup atau terbuka itu konstitusional. Jadi harusnya itu menjadi wilayah atau kewenangan pembuat undang-undang DPR dan pemerintah dengan mengatakan open legal policy. Dengan mengatakan demikian, MK pada dasarnya tidak sedang mengadili apakah proporsional tertutup atau terbuka itu konstitusional atau tidak. Nah, dengan mengatakan hari ini proporsional terbuka itu konstitusional, artinya ya proporsional tertutup ke depan ya bisa dikatakan tidak konstitusional. Nah, untuk menutupi kelemahan itu ya, karena kan di MK tadi disebutkan kan masing-masing ada kelebihan dan kelemahan. Mau proporsional terbuka atau tertutup masing-masing punya plus minus. Ya bilang saja ini open legal policy dan menjadi kewenangan DPR maupun pemerintah, that's it. Cuma itu tidak dilakukan oleh MK. Mungkin artinya apa? Artinya MK ingin mempertegas suara publik yang terefleksikan dalam hasil survei maupun cuitan Mas Denny yang diafirmasi oleh netizen maupun dukungan politik yang sedemikian luas terhadap proporsional terbuka. Sehingga MK ingin mengatakan kita bersama kamu semua. Gitu. Nah ini ya yang saya baca dari apa yang diputuskan oleh MK ya. Lalu kemudian mengambil langkah terhadap Denny Indrayana sebagai yang mencuitkan dan kemudian menimbulkan riak-riak. Gitu ya. Saya ingin ke Mas Denny kalau begitu apa langkah yang akan Anda ambil? Anda saat ini posisinya ada di Australia. Ya pertama bersyukur. Tidak ada langkah-langkah yang serius, bersyukur, berterima kasih kepada semua
Yang saya tweet itu kan tidak akan ada maknanya kalau tidak diamplifikasi, diresonansi oleh teman-teman media. Dan sedikit banyak juga ditambahkan daya advokasinya oleh Presiden ke-6 SBY, tweet dari Prof. Jimli, Prof. Mahfud, dan semua yang menanggapi itu, termasuk teman-teman di parlemen, termasuk surveinya Mas Burhan 80% tadi. Jadi saya ini hanya skup kecil yang coba melengkapi upaya kita untuk menyelamatkan dolar rakyat melalui putusan MK. Lagi-lagi bagi saya informasi yang saya dapat kemarin kredibel. Saya bisa bertanggung jawabkan bahwa itu bisa dicek akurasinya. Tapi kan kalau sekarang kemudian putusannya berbeda, tidak berarti sama dengan sebangun informasi yang kemarin itu tidak akurat begitu. Bisa jadi yang terjadi bukan masalah akurasi, bisa jadi yang terjadi bukan masalah akurasi tapi pergeseran. Tadi saya bilang bukannya meleset tapi sasaran tembaknya yang bergeser. Oke, Mas Denny, tapi kemudian lantas ada juga yang mempertanyakan motivasi Anda, Mas Denny. Belakangan kita tahu bahwa ternyata Anda sudah mendeklarasikan diri juga sebagai caleg dari Partai Demokrat, betul? Iya, dan justru terima kasih ditanyakan. Karena saya caleg Partai Demokrat itu di daftar calon sementara nomor urut 1, justru kalau sistem proporsional tertutup yang diputuskan MK menguntungkan saya. Artinya apa? Artinya tidak ada motif politik pribadi pada saat saya mengadvokasi sistem proporsional terbuka. Karena justru bagi orang seperti saya yang daftar urut nomor 1 dengan logistik isi tas yang tidak berlimpah diuntungkan dengan sistem proporsional tertutup. Justru. Jadi kalau kemudian sekarang itu dijadikan alasan, oh ini ada maksud motif politik pribadi, terima kasih ditanyakan, dengan sangat mudah saya katakan justru saya sebenarnya rugi kalau sistem proporsional terbuka secara pribadi. Tapi kan yang kita perjuangkan selama ini saya dengan kantor kami itu bukan persoalan politik pribadi, tapi bagaimana pemilu kita itu makin jujur, makin demokratis. Kami 2019 menguji undang-undang pemilu, menyelamatkan ratusan jutaan suara karena terkait dengan masalah administrasi. Kami terus menguji sistem presidensial threshold walaupun belum berhasil. Dan tweet saya hanya menegaskan rekam jejak bahwa kami memang punya concern dengan persoalan sistem pemilu agar makin jujur dan makin demokratis, makin baik untuk menegaskan dolar rakyat. Kalau ditanya tentang caleg Demokrat, justru lebih untung jika sistem proporsional tertutup. Tapi saya menolak itu dengan alasan-alasan yang sudah sering saya sampaikan. Sebagaimana kata Mas Burhan, open legal policy. Dan juga terkait dengan kalau dipaksakan justru bisa menghadirkan deadlock. Karena putusan MK bisa diboikot oleh parlemen. Deadlock terjadi, pemilu tertunda, dan justru menimbulkan kekacauan. Karena itu ini adalah advokasi publik. Dan saya merasa ini salah satu contoh advokasi publik yang berhasil. Tentu dengan bantuan teman-teman media, bantuan penambahan kekuatan tweet dari Pak SBY, dari Pak Mahfud, Pak Jimli, Pak Burhan Mustadi dengan Mas Burhan dengan surveinya dan seterusnya. Menurut saya ini malah salah satu success story yang mudah-mudahan tetap dilihat Mas sebagai Denny, mohon maaf saya harus potong, durasinya sudah habis, tapi kami sudah menangkap esensi yang ingin Anda sampaikan. Mohon maaf sekali lagi Mas Denny, durasinya sangat-sangat singkat. Terima kasih Mas Denny telah bergabung bersama kami dan juga Mas Burhan. Selamat malam.